Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini marilah kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Meskipun hari ini kita belum bisa bersama-sama beribadah di gereja, tapi kita beribadah di rumah kita masing-masing secara online. Namun biarlah itu tidak akan mengurangi sukacita kita dan keteguhan iman kita di hadapan Tuhan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dialah Allah kita yang setia, Dialah Allah kita yang mulia. Mari kita bersama-sama naikkan pujian kita, mulia setia. Oh
bersukacita, kita akan naikkan pujian kita akan rayakan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan mari kita akan pujikan, rayakan Yesus, rayakan. Pujian kita, sebab Dia hidup. Dialah Allah yang hidup, Dialah Allah yang telah menang dari maut, dan di dalam Dia ada pengharapan yang baru. Mari kita akan bersama-sama pujikan, sebab Dia hidup.
kali kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan melalui dua syafaat kita. Kita akan berdoa untuk gereja kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, terlebih untuk pemerintahan Indonesia yang saat ini sedang bersama-sama berjuang untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Mari kita akan doakan, biarlah kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan yang akan menolong bangsa kita. Dan juga kita akan berdoa untuk lembaga-lembaga baptis, biarlah Tuhan yang akan terus memimpin dan Tuhan yang akan terus memberkati di masa-masa kesulitan yang saat ini sedang terjadi. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama naikkan satu pujian. Allah peduli, dialah Allah yang memperhatikan kita, dialah Allah yang mempedulikan setiap kehidupan kita, dan Dia mengerti segala pergumulan hidup kita.
Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya. Mari kita akan menaikkan satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh bersama-sama untuk beribadah.
Minggu ini kita masih beribadah secara online, dan mari saat ini juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebersamaan kita sekalipun lewat online tetap satu di dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Kau berbicara kepada kami, memberikan kekuatan buat kami, penghiburan, bahkan semangat untuk kami tetap satu di dalam Kristus. Saat ini kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, pada pagi ini judul khotbah yang saya berikan adalah kuasa kebangkitan Kristus. Karena minggu ini masih berbicara tentang kebangkitan, kita akan melihat dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 29 sampai 34 yang berbunyi, jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikianlah firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 29 sampai 34. Kita bisa melihat bagaimana pentingnya kebangkitan dan bahkan ada kuasa di dalam kebangkitan ini. Sebab pengharapan hidup orang Kristen bergantung kepada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jika saja Tuhan Yesus hanya mati untuk manusia dan tidak dibangkitkan, Dia hanya sebagai pahlawan yang gugur dan tidak dapat memimpin hidup kita. Rasanya percuma. Rasanya hanya sebagai seorang pahlawan yang tidak bisa memimpin hidup kita. Nah, padahal apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah seorang juru selamat dan pemimpin yang akan menolong kita dalam mengarungi kehidupan yang semakin sukar seperti pada masa sekarang ini. Namun kenyataannya, saudara, kita mendengar berita sukacita, berita kemenangan bahwa Yesus Kristus sudah bangkit dan hidup. Kebangkitan yang merupakan bukti sejarah yang tiada taranya. Dia hidup sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kebangkitan yang memberikan kepada kita kemenangan, bukan hanya kemenangan kita pada masa ini, melainkan untuk masa yang akan datang. Mengapa demikian? Karena ketika Dia bangkit, itu memberikan satu pengharapan bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Kita akan ada di dalam surga oleh karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Kita lihat dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 yang mengatakan demikian. Dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang sudah memberikan kemenangan. Dia mati di atas kayu salib dan Dia dibangkitkan. Itulah kemenangan. Kristus sudah mengalahkan maut. Demikian halnya kita yang hidup. Saat ini juga kita punya pengharapan. Sebab kita yang nantinya akan mati, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Rasul Paulus mendata ada beberapa fakta tentang kebangkitan Yesus yang akan mengubah 3 aspek dalam kehidupan setiap orang percaya pada masa kini. Apa kuasa kebangkitan Yesus Kristus dalam pengalaman hidup orang percaya pada masa kini? Yang pertama, saudara, yang pertama adalah penginjilan. Penginjilan, kita lihat ayat 29 yang sudah tadi kita baca.
Dikatakan, jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Memang di sini berbicara tentang baptisan, bukan baptisan berarti harus dibaptiskan sedemikian rupa. Tidak. Tetapi dikatakan Rasul Paulus menekankan bagaimana perbuatan orang yang dibaptis merupakan satu bukti iman. Bukti iman bahwa dia percaya, dia memproklamirkan keselamatannya kepada banyak orang. Sebab itu saudara, kita memberitakan Injil karena didasari oleh keyakinan yang penuh terhadap kebangkitan Kristus yang membuat satu pengharapan kita kepada Dia, dan itu tidak menjadi sia-sia. Mengapa demikian, saudara? Di dalam ayat-ayat sebelumnya Rasul Paulus menekankan demikian, yaitu pada ayat yang 14 dan 15 dari 1 Korintus pasal 15 tadi. Dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, ya. Nah, jadi saudara, ada satu kesia-siaan kalau Kristus tidak dibangkitkan, ya. Sebab kita sekarang tahu dan kita sudah yakin Dialah yang dibangkitkan. Ya, sebab jika Kristus tidak dibangkitkan, tadi dikatakan Injil menjadi sia-sia, atau Injil menjadi bohong belaka, dan Injil tidak dapat dijadikan dasar pemberitaan dan iman kepercayaan kita. Namun karena Kristus sudah bangkit, jadi Injil adalah kekuatan dari Allah. Injil adalah berita sukacita bagi setiap orang yang berdosa. Karena dari situlah kita memperoleh satu pengharapan. Ada satu pengharapan untuk kita boleh hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Kebangkitan Yesus Kristus dan kematiannya sudah diberitahukan juga sebelumnya di dalam Perjanjian Lama. Ada di dalam Mazmur, ya, di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama sudah dijelaskan bahwa Dia akan bangkit. Itulah keyakinannya, ya. Kebangkitan Yesus pun demikian, sebab Yesus Kristus sendiri dan kematiannya sudah diberitahukan, ya, sudah diberitahukan bahwa Dia akan dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, selain itu kita tahu di dalam dunia ini tidak ada seorang pemimpin agama yang berani menyatakan bahwa dirinya sendiri dapat bangkit dari kematian dan dia menjamin kebangkitan para pengikut. Kebanyakan agama di dunia ini hanya menyatakan mudah-mudahan, semoga, sebab itulah pengharapan manusia. Mereka mencari untuk ingin diselamatkan, tetapi mereka tidak mendapatkan berita atau kabar baik tentang kebangkitan. Inilah saudara, begitu luar biasanya Tuhan Yesus Kristus yang kita puji, yang kita sembah, yang kita muliakan. Ya, inilah bukti bahwa Dia sungguh sudah bangkit, dan kita imani Dia, Yesus Kristus yang bangkit dan memberikan kemenangan buat kita. Yesus bangkit dari kematian karena Dia menguasai hidup dan tidak dikuasai oleh kematian, sebab Dia yang memiliki hidup. Karena itu saudara, pemberitaan tentang kebangkitan Kristus harus mendapat porsi yang cukup dan perhatian secara seksama dari gereja Tuhan. Bagaimana kita rindu banyak orang-orang untuk diselamatkan, untuk mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang sudah mati dan dibangkitkan, dan Dia sekarang sudah menang. Penginjilan seharusnya menjadi satu gaya hidup dan ciri umat Tuhan. Dunia memerlukan kabar baik, dan mereka sedang mencari. Tetapi tragisnya saudara, mereka tidak mendapatkan kabar baik yang sejati, di mana Yesus Kristus mati untuk menebus dosa,
dan bangkit dari kematian sebagai bukti bahwa Dia adalah Allah yang kekal dan hidup untuk selama-lamanya. Jadi sekarang kita harus lebih giat lagi untuk memberitakan tentang kabar baik itu kepada banyak orang. Mungkin saudara kita, sanak famili kita, atau bahkan tetangga kita yang kita kenal, ya, yang kita kenal. Mari kita berikan semangat kepada kita untuk menjangkau mereka. Bagaimana bentuk penginjilan kita kepada orang-orang yang terhilang. Yang kedua, saudara, yang kedua, kita akan melihat satu penderitaan. Di dalam ayat 30 sampai ayat 32 dari 1 Korintus 15 tadi dikatakan apa, saudara? Saya akan bacakan ulang ayat 30 sampai 32. Dan kami juga mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Fakta yang kedua dari kuasa kebangkitan akan mengubah aspek hidup orang percaya adalah kesediaan untuk menderita. Kesediaan untuk menderita. Tanpa kuasa kebangkitan tidak akan pernah seorang pun bersedia untuk menderita. Tidak ada seorang pun yang mau menderita. Betul? Tidak ada seorang pun, saudara. Ya, semuanya mau hidup bahagia, semuanya mau hidup tentram dan lain sebagainya, saudara. Tetapi kalau kita melihat satu aspek yang luar biasa, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Apa yang dapat kita berikan? Ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana kita juga rela menderita supaya Injil diberitakan. Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kita bahwa penderitaan adalah sesuatu yang harus dihadapi, bukan dihindari. Yesus telah mengingatkan para pengikutnya bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Itu dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 33. Yesus ini mengatakan kita akan menderita. Tetapi menderita bukan karena menderita dari hal yang lain, tetapi sering kali kita melihat oleh karena Injil kita menderita. Mungkin banyak orang yang karena Injil dia harus menderita, harus dikucilkan, harus kehilangan ini, harus kehilangan itu. Tetapi penderitaan itu tidak seberapa dengan dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Rasul Paulus berkata, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Dalam Kisah Rasul 14 ayat 22. Tetapi hal ini bukan berarti masuk teologi penderitaan. Berarti kita harus menderita supaya kita masuk dalam surga. Tidak. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Ya. Tetapi bukan berarti kita juga menolak segala bentuk materi aspek lahiriah kita. Namun kita diingatkan agar kita bisa kuat untuk menghadapi penderitaan. Agar kita kuat menghadapi penderitaan. Yesus sudah menderita bagi kita. Oleh sebab itu kita juga harus siap untuk menderita. Yesus melakukan buat kita dan sekarang kita melakukan bagian kita. Sekalipun harus menderita, kita tetap memberitakan Injil Kristus supaya banyak orang diselamatkan. Kristus Yesus menyiapkan kita untuk kita bisa menghadapi semua di dalam Dia. Karena Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir, saudara, yang ketiga, kita lihat ayat 33 sampai 34. Dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Fakta ketiga, kuasa kebangkitan yang mengubah kehidupan orang percaya adalah pemisahan dirinya dari dosa. Pemisahan dirinya dari dosa. Kematian dan kebangkitan Kristus mematahkan kutuk dosa.
Itu dalam Galatia 3:13. Hal itulah yang memampukan setiap orang yang beriman kepada Kristus untuk tidak hidup dalam dosa, meskipun memang masih ada indikasi kita berbuat dosa. Tetapi bukan berarti kita punya kebiasaan untuk berdosa, tetapi kita sungguh-sungguh mempunyai tekad untuk kita hidup di dalam Tuhan. Namun karena belenggu dosa itu sudah dipatahkan, maka potensi pemisahan diri dari dosa adalah hal yang bersifat pasti dan mampu untuk diterapkan. Kita bisa, ya, kita bisa untuk melakukan itu bersama dengan Dia, bukan oleh karena kekuatan kita. Sebab kalau kita mengandalkan kekuatan kita, maka semua menjadi sia-sia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dalam surat yang ditujukan kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus memberikan solusi praktis perihal pemisahan dari dosa serta segala bentuk hidup dalam kedagingan. Sudah bisa baca nanti di dalam Galatia 5 ayat 16-18. Rasul Paulus menyatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu ayat yang ke-16. Keinginan daging bukan semata dilawan dengan keinginan atau tekad, melainkan karena kemauan untuk hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Jadi ada kemauan, ada tekad dari dalam diri kita, dengan kita melihat bagaimana Allah, ya, bagaimana Kristus sudah mati bagi saudara dan saya. Pengorbanan yang luar biasa. Dan itulah yang membuat kita harus taat, harus tunduk, dan kita melakukan setiap ajaran untuk kita hidup di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, memang tekad dan komitmen pribadi itulah yang memisahkan diri kita dari dosa begitu sangat diperlukan. Tekad dalam diri kita, itulah yang sangat diperlukan. Tanpa kemauan untuk kita hidup di dalam roh dan dipimpin oleh roh, maka upaya pemisahan diri dari dosa adalah usaha yang sia-sia dan mustahil dapat dilakukan oleh karena kita mengandalkan kekuatan kita. Mari kita minta, Tuhan, mampukan aku. Engkau sudah melakukan yang terbaik, aku juga mau melakukan yang terbaik bagi Engkau. Jadi Bapak dan Saudaraku, marilah kita hidup oleh roh, supaya kita bisa hidup dipimpin oleh roh, dan kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Pagi ini Bapak dan Saudara, ada 3 hal, 3 fakta kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus semakin giat dalam penginjilan. Yang kedua, kita harus siap menderita sekalipun, ya, mungkin sekalipun kita harus didera, bahkan sekalipun kita harus mati. Tapi mari kita kobarkan semangat penginjilan kita, karena Kristus sudah mati bagi saudara dan saya, dan kita mendapatkan kemenangan dan jaminan hidup yang kekal. Dan yang terakhir, tadi dikatakan bagaimana Kristus sudah memisahkan kita dari dosa. Itulah yang luar biasa. Kabar baiknya, kita sudah dibebaskan dari dosa di dalam Tuhan kita, sehingga kita punya pengharapan. Ketika kita mati, kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Marilah saudara, dengan kuasa kebangkitan Kristus, mari kita hadapi setiap kehidupan kita. Mari kita kobarkan penginjilan kita. Kita siap menderita, sebab Yesus sudah membebaskan kita dari dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah ini juga menguatkan kami, sebab kami yakin dengan kuasa kebangkitan Kristus, kami boleh semakin mengabarkan Injil kepada banyak orang. Kami siap menderita, sebab kami tahu ketika kami mengabarkan Injil, begitu banyak halangan rintangan yang harus kami hadapi, bahkan penderitaan yang harus kami hadapi. Tapi oleh karena kuasa kebangkitan Tuhan, kami diberikan keberanian untuk melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk fakta yang ketiga, kami juga boleh dibebaskan dari dosa kami, sehingga kami sekarang memperoleh kemenangan dan kami bebas dari dosa kami. Terima kasih buat kekuatan Tuhan, untuk penghiburan, bahkan kuasa kebangkitan yang nyata dalam hidup kami.
terpujilah Engkau dulu sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, kita akan meresponi firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa hanya karena salib Kristus Dia sudah mati, dan oleh kebangkitan kita diberikan kemenangan. Karena salib Tuhan, aku boleh hidup. Aku punya pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat karya yang nyata bagi hidup kami. Engkau sudah mati dan bangkit, dan kuasa kebangkitan Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau karena salib Tuhan. Haleluya, haleluya.
menutup ibadah kita hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kami apapun yang menjadi aktivitas kami, dan kami sebagai pengusaha, pekerja, pelajar, mahasiswa, dan juga ibu rumah tangga, biarlah berkat-berkat Tuhan yang melingkupi kehidupan kami. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera kepada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya.